Sebentar Bu Svida, Niko dan juga Putri, ada banyak pertanyaan sudah masuk baik dari Zoom, aplikasi Zoom dan juga dari streaming YouTube kita. Kita akan baca sejumlah pertanyaan yang sudah masuk ke kita oleh para peserta webinar dan kita akan lihat mana pertanyaan yang pertama. Nah, dari Zoom atau dari nasabah prioritas Bank Mandiri, dari Miranti Novia Wardani, ini untuk Bang Niko, Bang Niko. Bang Niko, pertanyaannya, apakah melakukan rasionalisasi terhadap karyawan dan cara apa saja yang sudah dilakukan untuk bertahan di tengah pandemi, apalagi untuk bisnis pariwisata? Gimana Niko? Ya, kebetulan saya mengelola sebuah tempat yang tidak terlalu besar, sehingga karyawannya juga tidak terlalu banyak. Sehingga saya beruntung untuk tidak sempat untuk harus mengurangi jumlah karyawan. Tapi saya tahu betul banyak sekali orang yang berada di industri pariwisata harus mengurangi jumlah karyawan atau membatasi atau mengurangi penghasilan, pendapatan, rolling, hanya 2-3 kali seminggu masuk gitu ya, atau yang sama sekali layoff. Jadi ini memang kenyataan yang sulit untuk dihindari, apalagi di tempat-tempat seperti Bali atau tempat-tempat lain yang pariwisatanya sangat jatuh. Ini memang kenyataan yang ada. Saya berharap mudah-mudahan dengan situasi seperti ini para pengusaha bisa memberikan beberapa solusi alternatif bagi karyawannya yang tidak bekerja lagi. Saya ada teman yang mengajarkan karyawannya untuk membuat makanan kecil. Jadi chef dari kitchen ngajarin beberapa karyawan untuk bisa membuat UMKM secara mandiri, makanan-makanan kecil, minuman dan lain-lain gitu. Jadi saya rasa ini tanggung jawab pengusaha juga ada di situ untuk memastikan bahwa karyawan yang loyal selama ini kepada mereka bisa mendapatkan penghidupan juga di situasi sulit seperti ini. Baik, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Ini dari YouTube, sudah ada Abram Molumbot. Ini untuk Putri. Abram mau tanya, bagaimana cara kita memprediksi tren industri kreatif dan digital marketing setelah pandemi ini berlalu? Kira-kira market akan bergerak ke arah mana ya? Gimana Putri? Oke, kalau thank you Abram untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalkan trennya sendiri sih Mas, kita harus terus evolve sih lagi-lagi. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan coming, karena disrupsi ini happen every second malah gitu kan. Jadi kita harus keep an eye on it gitu. Tapi aku mungkin bisa cerita sedikit kali ya Mas, sama apa yang kita lakukan di CXO gitu. Di Creative Experience Office itu kan dulunya awalnya kita memang agency sama event dan berbasis semuanya itu pokoknya offline, ketemu orang dan segala macam. Kita harus bener-bener change, bener-bener langsung berubah dan kita buat namanya Agile Squad. Di mana ini bisa diterapkan juga nih, di mana kita ada dari bagian mana-mana, misalkan dari orang finance, dari orang marketing, dari orang retail dan segala macam, bareng-bareng untuk ngelihat tren apa nih ke depannya yang akan datang gitu. Nah, kita merasa kemarin bahwa content creation is still going very strong. Makanya kita salah satu kita fokusnya adalah di content creation. Kita bikin platform sendiri namanya CXO Media yang alhamdulillah sekarang lumayan growing-nya cepat sekali gitu ya. Jadi menurut aku mungkin tren kedepannya adalah masih tetap menggunakan semua platform digital yang ada. Terus yang kedua adalah lebih kita berkolaborasi sama customer-nya. Jadi kita sekarang tuh lagi banyak banget tren-tren yang baru itu kita bikin produknya itu berkolaborasi sama customer-nya langsung. Jadi kita tahu exactly what they need and wants gitu. Sama yang ketiga adalah menurut saya kemarin juga baru ngomong sama Pak Gita Wiryawan bahwa menurut kita trennya adalah masih ke content creation sih. Gitu. Jadi konten-konten sama storyteller itu mungkin yang nantinya nextnya trennya akan tetap di situ. Baik. Kemudian saya mungkin coba ke Bu Svida sedikit nih terkait tadi bagaimana kita melihat bagaimana konsumen yang maunya seperti apa. Bu Svida dari sisi industri fashion sendiri gitu, apakah juga seperti itu Bu Svida?
Jadi melihat dulu, mapping dulu sebenarnya keinginan konsumen tuh yang seperti apa sih sebenarnya, baru kita menciptakan nih produknya gitu. Atau gimana sebenarnya sisi fashion sendiri, Bu Svida? Pada saat ini, tadi kalau kita bilang istilah agile ya, perubahan itu bisa terjadi setiap saat. PSBB diperketat ya, mungkin plan yang A menjadi plan yang B. Tetapi kita juga bisa lihat dari lifestyle lifestyle dari pembelinya. Itu bisa dilihat bagaimana mereka kesehariannya. Sekarang ini kan kita sudah dikurangi sekali untuk ke kantor misalnya. Ke kantor terbatas sehingga apa yang mereka berpakaian, kebutuhan mereka bagaimana dari sisi fashion. Dan saya juga lihat misalnya baru saja melihat masker yang harganya 300.000, itu artinya kan kalau kayak sama dengan kita beli baju satu kan. Tapi ya inilah ada yang mengambil kesempatan bahwa kalau transaction cost is 300.000, maka dia membuat masker ya 300.000 yang memang indah. Artinya dengan embroidery tangan dan segala bentuk, segala variasi dan bentuk dari maskernya pun juga berbeda dan ada kantongnya, jadinya ada features. Nah itu kan artinya dia melihat pasar. Masker tidak membuat masker yang cuman ply yang diploy lalu dijahit kotak gitu, enggak. Tetapi sekarang masker sudah kerjasama misalnya dengan industri yang membuat pakaian dalam wanita, sehingga bentuk cup dari pernafasannya itu bisa bulat, tetapi tetap ada sirkulasinya, tetap breathable. Inovasi terus berjalan dan produk terus berkembang. Siapa yang bisa mengambil kesempatannya, siapa yang terus menjaga kreativitasnya, ya itulah yang survive. Ada pasar di sana, masker 300.000, wah ini luar biasa sebenarnya marketnya ya. Kita ke pertanyaan yang ketiga dari aplikasi Zoom, nasabah prioritas Bank Mandiri, dari Januar Rahdiansyah. Terkait kebutuhan untuk survive banyak diarahkan ke digitalisasi. Apakah cukup efektif untuk mengandalkan teknik ini terlebih untuk UMKM? Karena kemampuan masyarakat tidak sepenuhnya terbiasa secara digital. Putri, ini buat Putri nih. Ya, sebenarnya ada banyak cara sih ya Mas. Tadi kita juga udah bilang sebenarnya yang penting itu adalah leadernya lagi nih. Dan kita juga harus tahu kita tuh bisa menggunakan apa juga gitu. Jadi pertama pasti salah satu caranya adalah dengan go digital, terconnect dengan ekosistem digital gitu ya. Apalagi sekarang tadi aku bilang banyak sekali anak-anak muda Indonesia yang udah punya aplikasi yang dengan mudah bisa membantu UMKM gitu. Cuma yang kedua yang penting juga adalah sebagai pengusahanya nih kita bisa macam-macam caranya. Pertama kita bisa adapt sama market yang sekarang. Dalam arti kita bisa lihat nih customer behavior kayak gimana sih sekarang, needs-nya apa sih. Mungkin mereka bisa melakukan product development baru gitu, sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua juga bisa business modelnya. Kita change business modelnya sesuai sama yang seperti apa nih yang di marketnya gitu. Jadi pertama adalah dari business side-nya. Gitu kan, bisa business model, bisa juga produknya, ada inovasi-inovasi baru gitu ya. Yang ketiga juga kita bisa dari cost efficiency gitu. Dan itu juga salah satu yang paling penting. Jadi sebenarnya leadernya dulu nih harus punya sense of urgency. Karena kan sebenarnya itu yang paling penting ya, punya kayak oke, harus berubah nih gitu. Nah, yang kedua adalah inovasi dan kreativitas. Itu yang paling penting. Yang sebenarnya kayak tadi contoh yang tadi Ibu Swida juga bilang kayak masker 300.000 gitu. Itu kan pasti ada inovasi baru atau di brandingnya dengan kreativitas yang baru gitu. Makanya bisa jadi mahal. Nah, itu sebenarnya penting juga untuk kita selalu tahu our USP sih. What's our unique selling point sih gitu. Nah, itu biasanya kita harus lihat nih, oke, competition-nya seperti apa. Terus USP kita seperti apa. Kita bisa lebih murah, kita bisa lebih mahal, packaging kita bisa lebih bagus atau bisa lebih eco-friendly dan segala macamnya. Jadi selain connect to digital, bisnisnya juga bisa dilihat, produknya juga bisa dilihat, dan juga kreativitas dan inovasi juga jadi peran yang sangat penting. Nah, ini menarik. Bagaimana leadernya memiliki peran penting dalam mengembangkan bisnis mereka untuk evolve seperti apa? Put, sedikit Put, mungkin sempat ngobrol dengan Pak Teten, ya, Menteri Koperasi.
Sebut masalah permodalan, Put. Mungkin banyak yang nanya juga nih, kalau leadernya udah banyak inovasi, banyak, wah kita pengen bikin ini, pengen ini, tapi kok kira-kira modalnya gimana ya gitu. Nah kira-kira untuk sisi permodalan itu ada solusi nggak ya? Coba tadi Putri coba bisa sharing ke kita gitu setelah bertemu dengan Pak Teten gitu. Ya, kalau misalkan permodalan mungkin teman-teman bisa langsung cek ke Instagramnya Kemenkop ya gitu. Tapi kalau aku memang di sini fokusnya adalah di anak mudanya sih. Gimana kita bisa menginspirasi lebih banyak anak muda untuk justru membantu UMKM-nya gitu. Nah bahkan sekarang banyak juga kan aplikasi-aplikasi yang nge-support UMKM untuk bisa survive dengan pinjaman juga gitu. Menarik. Dan pasti juga seperti Bank Mandiri juga pasti punya program-programnya juga untuk bisa membantu UMKM gitu dengan kewirausahaan mandiri dan segala macamnya gitu. Jadi menurut aku itu juga pasti pemerintah juga ada beberapa solusi dan itu bisa dicek sendiri gitu ya. Tapi kalau dari aku sebagai seorang entrepreneur gitu ya, gimana caranya aku bisa terus menambah modal adalah dari yaitu karena kepepet ya. Kalau pengusaha tuh kan kalau kepepet akhirnya kita bisa berpikir kreatif dan mencari solusi gitu. Nah, salah satunya adalah kayak di bidang usaha aku, akhirnya aku benar-benar shifting nih gimana cara jualannya, gimana cara kita bisa mendapatkan uang, gimana cara value kita bisa lebih tinggi lagi, itu juga semua akhirnya di rework gitu. Cara-caranya gimana dengan berpikir kreatif gitu. Sense of urgency itu penting banget ternyata. Ya. Oke, kita perjalanan keempat. Dari Zoom, aplikasi Zoom juga, dari nasabah prioritas, ada Yuvita Andriati. Apakah bentuk aktif dari sektor perbankan yang diharapkan pelaku bisnis seperti Mbak Svida dan juga Mas Niko dalam mendukung perkembangan bisnis saat ini? Seperti apa sebenarnya peran perbankan dalam, bisa dikatakan, yang diharapkan bisa dicapai atau mendukung usaha-usaha teman-teman di luar sana yang memang memiliki kendala saat ini? Gimana Bang Niko? Kira-kira seperti apa sih urgensi pihak perbankan dalam bisa dikatakan membantu teman-teman yang mengalami kesusahan saat ini? Bang Niko, kemudian ke Bu Svida. Ya, saya rasa perbankan bisa melihat secara jeli potensi seperti yang Ibu Svida dan juga tadi Putri bilang bahwa banyak sekali individu-individu atau pengusaha kreatif yang bisa menemukan peluang usaha untuk menggerakkan roda perekonomian di masa sulit seperti ini. Jadi saya rasa dari segi permodalan, dari segi pemberian dana untuk usaha itu saya rasa sensitivitasnya atau lebih jeli dalam mencari peluang bahwa ini mungkin jalan gitu. Ini bisa berkembang di masa-masa sulit seperti ini. Jadi saya rasa walaupun secara umum kita kondisinya tentu banyak sekali pihak yang dirugikan, saya masih melihat banyak sekali peluang-peluang, terutama di anak muda ya, yang lebih resilient, yang kreatif, yang punya punya kekuatan untuk bisa menggerakkan sesuatu yang baru, itu bisa muncul dari sana. Baik, kalau Bu Svida gimana Bu? Seperti apa sebenarnya peran perbankan dalam membantu memulihkan industri fashion saat ini, Bu Svida? Mohon maaf Bu, boleh di-unmute dulu Bu? Besar sekali peran perbankan di sini. Karena misalnya dari sisi permodalan, kalau mereka pengusaha fashion industry atau creative industry mempunyai pinjaman bank, tentunya sangat diharapkan adalah pengertian dari bank dan bagaimana mereka bisa restructure dan untuk tetap terus hidup dalam masa susah ini. Jadi di sini perlu sekali justru peran aktif dari perbankan melihat sisi dari kebutuhan modal dan kapital untuk kerja bagi para pengusaha kreatif untuk terus berlanjut. Lalu yang kedua adalah ya memang kalau ada inovasi-inovasi baru yang kelihatannya mengambil momen yang tepat, ya itu tentunya mungkin perbankan adalah institusi yang terdekat untuk bisa membantu lajunya industri kreatif ini. Jadi banyak peran dari perbankan bisa untuk membantu industri kreatif.
Baik, peran perbankan amat dinanti oleh para pelaku ataupun industri kreatif tanah air. Kita ke pertanyaan yang kelima dari Mas Dodi yang merupakan nasabah prioritas Bank Mandiri, Bang Niko nih, untuk Bang Niko. Sebagai business owner, apa saja optimisasi cost atau revenue yang sudah dilakukan untuk bertahan di kala badai pandemi? Gimana Bang Niko? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini unprecedented ya, tidak pernah terjadi sebelumnya di siapapun yang kita alami sekarang. Jadi tentu reaksi atau bagaimana menghadapinya bagi para pengusaha juga tentu berbeda-beda. Ada yang memang ada yang lebih mandiri dalam segi keuangan, ada yang sangat tergantung dengan pinjaman, ada juga yang memiliki dana darurat yang cukup banyak, ada juga yang tidak gitu. Jadi di situasi seperti ini memang sangat saya rasa sangat bervariasi ya orang menghadapinya seperti apa. Karena itu dia, karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi tentu ini menjadi proses pembelajaran bagi kita semua. Saya rasa dalam segala segi kehidupan kita ke depannya akan berubah karena masa-masa seperti ini. Jadi memang saya rasa waktu untuk melakukan, waktu untuk reflektif, untuk merestrukturisasi bisnis kita adalah sekarang saatnya gitu untuk bisa melihat supaya kita lebih resilient gitu. Menarik, menarik. Kalau masalah optimalisasi cost nih, saya ke Putri lagi. Putri sebagai seorang pebisnis muda, nah Putri, bagaimana Putri bisa dikatakan menerapkan optimalisasi cost ini di usaha Anda, Putri? Ya, kalau di aku sebenarnya kita punya a very clear objective ya. Semua tim aku tuh tahu, semua tim aku kita punya sense of urgency yang sama. Jadi kalau ngomongin soal cost, kita tahu sama-sama ini sekarang kita di masa pandemi. Jadi kita juga organisasinya memang very lean, tapi alhamdulillah tetap efektif. Jadi memang cost efficiency ini semua udah diterapkan di setiap bidang, di setiap divisi dan di setiap tim juga. Jadi kita tahu selama ini yang kita lakukan adalah kita punya sense of urgency itu gitu. Jadi kita tahu bahwa cost efficiency itu selalu ada di mindset kita gitu. Jadi dan I'm so thankful juga and blessed karena alhamdulillah semua di tim aku tuh punya entrepreneurship mindset. Jadi semuanya punya ownership terhadap apa yang mereka lakukan dan mereka juga tahu bahwa kita harus selalu menjaga our cash flow juga gitu. Jadi itu yang paling penting adalah kita sebagai leader bisa mengcommunicate clear objective, bisa nge-influence other people and our team untuk punya entrepreneurship mindset as well as the sense of urgency. Jadi semuanya nggak kesasar kemana-mana tapi satu arah gitu. Karena kan kita nggak bisa, aku nggak bisa ngelakuin ini semua sendiri gitu kan. Ini semua kan karena teamwork gitu. Jadi itu penting di mana tim kita udah tahu nih what is our short term goal, karena sekarang kita juga memperbanyak short term goal dan di short term goal itu salah satunya adalah kita harus selalu memikirkan the cash flow and also cost efficiency juga. Teamwork yang solid, yang memiliki entrepreneurship mind itu penting sekali supaya nanti ujung-ujungnya adalah cost efficiency. Menarik sekali Putri. Kita ke pertanyaan ke-6 dari YouTube, ada Mbak Lilia Sulina. Nah ini untuk Ibu Svida. Kebetulan Mbak Lilia ini baru saja memulai usaha fashion kecil. Nah yang ingin ditanyakan, untuk membaca tren fashion itu seperti apa sebenarnya? Dan untuk memulai bisnis fashion yang perlu dilihat di awal-awal itu apa saja Bu? Jadi kalau ini baru mulai kan, mulai pada saat pandemi. Pertama kita lihat tren, artinya target konsumernya siapa yang ditargetkan, pada harga berapa positioningnya. Dari sisi industrinya itu dibagi dua, ada contemporary, ada hijab. Dari setiap pilar dari tipe fashion itu ada premium ready to wear, ada ready to wear. Kalau premium ready to wear itu harganya 1 juta ke atas, ready to wear itu 300 sampai 1 juta. Lalu ada yang kategori lebih murahnya,
And then ada juga kategori yang namanya quirky ready to wear, artinya yang gaya-gayanya agak nyantrik, nyeleneh gitu, seru. Nah, jadi pertama positioningnya mau di mana? Kedua, mengerti konsumen pada posisi itu, gaya hidupnya, aktivitasnya, dan sebagainya. Ketiga, produk kategori sekarang bisa dibilang agak berbeda. Kalau produk kategori ada baju, ada pakaian resmi, ada pakaian sehari-hari dan sebagainya. Sekarang mungkin lebih banyak ke arah pakaian santai. Jadi bagaimana? Bukannya saya bilang tidak ada pakaian formal ya, pakaian formal juga tetap ada, tetapi pasar yang besar justru yang leisure wear. Dan lalu bagaimana mau marketingnya? Kalau mau melalui social media, bagaimana strategi untuk meningkatkan audiensnya atau menarik audiens untuk masuk ke menjadi follower dari labelnya? Bisa bayar influencer, bisa creating campaign yang memang seru dan sebagainya. Lalu apa lagi ya? Ya tentunya akhirnya satu business plan yang apakah memang celah itu ada dan lalu bisa survive. Baik, jadi memang ada trik-trik khusus sebenarnya harus dilakukan untuk orang-orang yang baru memulai usaha mereka ketika pandemi ini berlangsung. Itu cukup tricky sebenarnya Bu Svida ya. Di tengah kondisi orang sedang struggle, sedang berusaha untuk survive, tapi ada ternyata mencari kesempatan dengan membuat bisnis baru di sana. Ini cukup tricky ya, sebenarnya ya. Kalau yang masa normal ada textbooknya, kalau sekarang nggak ada textbook. Yang penting adalah bagaimana bisa beradaptasi, lihat bagaimana kemampuan pasar seperti apa, dan kerja keras, hard working, dan juga memiliki sense of urgency juga penting nampaknya di tengah kondisi saat ini. Kita ke pertanyaan yang ketujuh dulu, Bu Svida. Selanjutnya, masih dari nasabah prioritas Bank Mandiri dari Pak Muhajir, untuk Mbak Putri. Dalam menghadapi badai, tentu banyak tantangan dan peluang. Bidang sektor UMKM apa yang bisa berkembang baik di masa seperti ini? Nah, ini kira-kira apa, Put? Saran dari Putri nih. Kalau dari aku selain industri kreatif ya, selain konten ya, pasti pertama ada food industry sekarang juga lagi growing sekali gitu. Apalagi kan sekarang trennya adalah orang-orang sekarang udah lebih pingin hidup lebih sehat. Jadi pemilihan makanannya juga pingin lebih sehat. Mereka juga lebih kita semua lebih hati-hati memilih makanan juga secara packaging dan segala macam. Sekarang lagi banyak sekali frozen food yang lagi naik sekali penjualannya gitu. Bukan hanya frozen food, sekarang udah ada box-box di mana kayak udah cuma tinggal kita masak aja nantinya. Jadi kayak subscription base gitu ya, dan masih banyak lagi. Jadi menurut aku food itu adalah salah satu yang trennya lagi sedang naik terus gitu ya. Yang kedua adalah health business. Health business ini bisa macam-macam ya Mas, dari produk sampai jasa. Kita sekarang tahu karena kita terbatas untuk keluar, jadi sekarang kita olahraga semua dari rumah. Sekarang juga sudah banyak subscription kelas online, ya kan, juga well-being juga. Sekarang banyak jasa-jasa di mana karena sekarang kan di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang mentalnya juga terkena. Jadi sekarang banyak sekali jasa-jasa untuk mental health juga gitu. Jadi menurut aku sekarang semua industri itu sebenarnya punya potensi yang sama Mas, tapi yang lagi benar-benar seksi itu adalah industri health sama industri food gitu. Dan of course di setiap industri itu sebenarnya bisa ikutin customer behavior-nya lagi nih. Customer behavior itu sekarang seperti apa, needs-nya seperti apa. Nah, setiap industri itu bisa mencocokkan dengan apa yang dibutuhkan sama customer sekarang gitu. Karena kan kita juga biasanya bisnis itu yang paling penting adalah kita bisa develop produk atau service yang bisa menyelesaikan atau memberi solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat kita. Jadi itu juga sangat penting. Baik, sudah dikasih bocoran sama Putri yang banyak berhubungan dengan dunia UMKM ini.
Kira-kira sektor-sektor apa saja yang memiliki potensi besar di tengah pandemi untuk bisa berkembang. Kita ke pertanyaan ke-8, ada dari YouTube, ada Lili Setianingsih. Ini untuk Ibu Svida lagi. Apakah dengan virtual, Bu Svida, Jakarta Fashion Week transaksi juga ikut naik? Bagaimana industri fashion bertahan untuk tahun depan, Bu? Gimana, Bu Svida? Yet to be seen. Apakah virtual akan membuat transaksi naik? Karena hari ini mulai jam 5, Jakarta Fashion Week akan diluncurkan secara virtual di jfw.tv, juga di Senayan City Channel, dan juga beberapa media partner kami. Dan kami juga yang melakukan See Now Buy Now, artinya transaksi langsung, itu ada beberapa show dengan Lazada. Kalau dengar dari salah satu desainer yang awal tadi saya quote bahwa dia sudah membuat inventory 1 miliar untuk transaksi sejumlah 1 miliar yang hanya 10 menit show, mungkin memang akan terjadi peledakan. Show Lazada itu amazing, bisa dalam 20 menit show itu sampai audiensnya 60.000. Nah, bisa dibayangkan kalau cuman ada 0,5% saja yang beli, dari 60.000 berarti ada, kalau 0,5% kan kira-kira 300 atau 3.000 tuh. Lalu size per basket transaction-nya antara 300 sampai 800.000, itu bisa berapa? Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang sifatnya See Now Buy Now dari Jakarta Fashion Week ini menjadi sesuatu yang real di saat ini. Waktu tahun lalu masih dikategorikan inovatif, sangat tidak terlalu avant-garde, tetapi masih nyoba-nyoba lah gitu. Tapi kalau tahun ini memang menjadi realitas sebenarnya untuk membuat show yang See Now Buy Now. Juga saya rasa koleksi-koleksi dari desainer yang tidak di backing oleh See Now Buy Now, mereka pun sudah merencanakan satu strategi dari platform Jakarta Fashion Week melalui platform website mereka atau social media mereka untuk menjadi transaction langsung. Jadi kita punya faith kepada Jakarta Fashion Week yang dilakukan secara virtual ini akan menjadi lokomotif untuk semakin meningkatkan lagi industri fashion tanah air. Bu Svida, kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-9 dari YouTube lagi, ada Angelir Ristiwantoro, ini untuk Bang Niko. Pertanyaannya agak panjang, kata Angelir. Pandemi ini masih akan berlangsung dan ketersediaan vaksin baru tersedia pertengahan tahun depan 2021. Saat ini hampir semua sektor beralih ke dunia digital untuk menghubungkan kembali supply dan demand agar perputaran ekonomi segera pulih. Mohon sharing kepada kami apa saja tantangan yang dihadapi, bagaimana strategi Anda agar bisnis Anda tetap berjalan dan membawa dampak bagi komunitas Tangkahan, dan bagaimana Bang Niko melihat kesiapan Indonesia nanti. Ya, panjang pertanyaannya, tapi penting sekali karena betul kita tidak pernah tahu juga sebenarnya ini kapan akan berakhir, dan apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak pernah tahu. Gitu. Kita hanya bisa mencoba untuk tetap beradaptasi. Kita hanya bisa mencoba untuk lebih sensitif, dan juga kita harus bisa menempatkan diri kita di situasi yang berbeda-beda supaya kita lebih resilient dan kita bisa menghadapi apa saja yang ke depannya, karena tidak ada pilihan, kita harus tetap hidup, kita harus tetap beraktivitas, sehingga apapun yang kita lakukan ke depan sangat didasari sama adaptasi. Itu salah satu kemampuan manusia sebenarnya yang mungkin selama pandemi ini kita baru sadari gitu ya. Kita sangat diuji betul
sikap adaptif kita terhadap berbagai macam situasi untuk membuat kita survive. Untuk Tangkahan tentu seperti yang saya bilang tadi, kita masih agak sedikit beruntung karena ekowisata sekarang menjadi pilihan banyak orang karena dianggap lebih aman, karena beraktivitas di luar ruangan, tidak indoor oriented, bisa berjarak lebih mudah gitu. Jadi mudah-mudahan justru level kesehatan kita semakin membaik ya, sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman dan juga lebih nyaman dalam beraktivitas traveling dan rekreasi. Baik, ada lagi solusi dari Bang Niko adalah bagaimana kita beralih ke ekowisata supaya mudah-mudahan bisa lebih aman ketika kita berwisata. Pertanyaan yang terakhir dari streaming YouTube, Yosefin Widowati. Bagaimana digitalisasi juga dapat dipergunakan untuk wisata budaya, homestay pada penduduk yang available untuk homestay, sehingga terdapat manfaat wisata budaya mengungkit ekonomi penduduk yang berada di pusat budaya dan wisata. Mungkin ke Bang Niko nih, terkait dengan wisata dulu Bang Niko. Digitalisasi untuk mengangkat perekonomian warga sekitar nih. Iya, kalau di dunia wisata tentu ada hal yang tidak bisa tergantikan. Secara fisik sangat terpengaruh gitu ya, kita berada di suatu tempat yang berbeda, menghirup udara yang berbeda, melihat secara langsung tentu tidak bisa digantikan begitu saja dengan gambar atau melalui platform digital. Walaupun memang banyak yang sekarang juga sudah mulai mencoba untuk misalnya pameran art gitu yang biasanya dikunjungi banyak orang dilakukan secara digital. Saya rasa itu masih tetap bisa berjalan seperti itu, walaupun rekreasi dan travel itu saya rasa belum bisa digantikan secara digital ya pengalamannya. Baik, tetap digitalisasi itu penting untuk dilakukan di tengah kondisi seperti ini di mana banyak sekali keterbatasan. Dan sudah selesai sesi tanya jawab 10 pertanyaan yang diajukan baik dari nasabah prioritas dan juga penonton dari YouTube. Terima kasih untuk Bu Svida. Sukses untuk pergelaran Jakarta Fashion Week-nya secara virtual tanggal 26 hingga 29 November ini. Dan mudah-mudahan harapan kita sama-sama, we have big faith in Jakarta Fashion Week, bahwa akan menjadi lokomotif untuk meningkatnya lagi industri fashion tanah air. Dan juga terima kasih untuk Nicholas Saputra atas insight-nya, baik untuk dunia ataupun industri pariwisata dan juga industri pekerja seni yang lain. Luar biasa sekali. Pekerja seni sekaligus bisnismen di bidang ekowisata. Sukses juga untuk Terrario Tangkahannya, Nicholas Saputra. Mudah-mudahan secepatnya saya bisa juga berkunjung ke sana ya. Baik. Dan juga Putri Tanjung, salah satu staf milenial Presiden Jokowi, luar biasa insight-nya kepada kita pada hari ini, UMKM, dan mudah-mudahan akan terus banyak lagi digitalisasi pejuang-pejuang UMKM dengan sistem digital ini akan semakin tumbuh lagi, berkembang lagi, dan mengajak lagi para UMKM untuk melek teknologi, melek digital, dan pastinya bisa membuat kita semakin tumbuh dan berkembang lagi di tahun 2021. Terima kasih sekali lagi Bu Swida, Nicholas Saputra, dan juga Putri. Thank you very much atas insight dan juga semuanya untuk kita pada sore hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya, inilah rangkuman pemenang dengan penanya terpilih dari YouTube. Dan pemenang dari YouTube saya bacakan, yang pertama ada Abram Mulombot, kemudian ada Lilia Sulina, ada Lili Setiandingsi, Angelir Ristiwantoro, dan juga ada Yosefin Widowati. Sementara pemenang dari Zoom yaitu nasabah prioritas Bank Mandiri, ada Miranti Novia Wardani, Januar Rahdiansyah, Yuvita Adrianti, Dodi Muhajir. Dan masing-masing pemenang dari YouTube akan mendapatkan hadiah air purifier dan juga speaker Bluetooth. Sementara dari Zoom akan mendapatkan tumbler khusus nasabah prioritas Bank Mandiri dan juga wireless power bank. Selamat sekali lagi pada seluruh pemenangnya. Anda bisa mendapatkan 2 hadiah langsung tanpa dipungut biaya apapun. Dan nantinya pihak Mandiri akan menghubungi Anda semuanya untuk kelanjutan mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Terima kasih untuk seluruh nasabah prioritas Bank Mandiri sudah bergabung bersama kita di webinar Digital Market Outlook 2021 Bank Mandiri pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.
mudah-mudahan mendapat insight positif yang luar biasa, solusi untuk perkembangan bisnis Anda semua. Kita kembali lagi merefresh lagi memori disampaikan oleh Bu Elina di awal webinar kita bahwa fokus pada bisnis Anda karena ada Bank Mandiri di sini yang akan memberikan insight terkait dengan bagaimana keuangan Anda dan juga investasi. Selamat, sukses terus semuanya. Dan juga sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi dan atensinya pada acara sore hari ini Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Dan demikian acara Mandiri Digital Market Outlook 2021 yang mengangkat tema Badai Pasti Berlalu pada sore hari ini. Ini menarik sekali, Badai Pasti Berlalu. Saya merecap sendiri, ada beberapa quote yang harus saya sampaikan kepada teman-teman dan juga partisipan semuanya. Ada kata-kata kunci seperti sense of urgency, ada juga evolving leader, ada innovation, juga creativity, dan juga pastinya cost efficiency yang harus kita lakukan di tengah masa pandemi dan juga menjelang tahun 2021. Dibutuhkan ikhtiar yang luar biasa, solusi, dan juga pastinya semangat untuk tetap berkarya dan juga berinovasi menggunakan teknologi. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.